Wah, hari ini ramai sekali ya. Kita kedatangan banyak banget teman-teman. Halo, halo Talia, halo Jovanka, halo Joshua, halo Josel, halo adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa dong karena ada Tuhan di hati kita. Adik-adik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan lebih semangat. Kita naikkan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang ada di surga, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin agar ibadah sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, seneng banget ya hari ini kita bisa pelayanan satu keluarga kayak gini. Kamu seneng gak pelayanan? Seneng dong. Kalau kamu seneng gak pelayanan? Cici mau nanya nih, kira-kira kalau di rumah nih, kalian seneng gak sih berantem sama adik atau kakak kalian? Kamu sering gak berantem sama adik atau kakak? Lumayan sering sih. Oh gitu, kalau kamu? Kira-kira kalau misalnya berantem gitu, ada rasa seneng gak ya di hati? Pasti nggak ada ya. Ada itu pasti rasa marah, rasa sedih, rasa pengen nangis, ya nggak?
Aku aja kalau berantem tuh suka sedih loh sama adik aku kalau berantem. Nah, tapi percayalah adik-adik, kalau ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, rasa kesel, rasa marah, rasa sedih itu bisa hilang loh adik-adik, digantikan dengan rasa sukacita. Adik-adik, mari kita bersukacita, kita bersemangat, kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya adik-adik yang ada di rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo nyanyikan pakai bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home. Mana senyumannya adik-adik? Happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa apa lagi nih yang belum ya? Bahasa apa ya? Mandarin, ayo kita nyanyikan. 只有结束叫我家庭树，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主结束叫我家庭树，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Dengan bahasa India yuk, coba yuk. खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, जब तेरे तेरे कमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. In the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 主耶稣叫我决定就快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我决定就快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣给人卡门嘿，खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, जब यीशु मेरे कामन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Siapa di sini yang mau bahagia? Coba tunjuk tangan. Saya. Menurut Josel, bahagia itu caranya gimana sih? Kalau dapat nilai bagus. Oh gitu ya. Kalau menurut Talia, bahagia itu gimana caranya? Kalau menurut aku kalau misalkan dapat banyak uang. Oh gitu. Tapi teman-teman tahu nggak kalau misalnya bahagia itu kuncinya kalau mama, kalau papa, kalau kakak, kalau adik itu cinta Tuhan loh. Makanya kalau kita mau bahagia, kita harus cinta Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu Keluarga Bahagia. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dengan muka penuh sukacita dan lebih semangat lagi ya adik-adik. Papa cinta Yesus. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Mama cinta Yesus. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia.
adik-adik. Kakak cinta Yesus. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Adik cinta Yesus, adik cinta Yesus, keluarga bahagia. Adik cinta Yesus, keluarga bahagia. Adik cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Adik-adik, sekarang kita mau belajar firman melalui klip berikut ini. Yuk kita saksikan biar kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih, masih semangat nggak untuk memuji Tuhan? Masih bersuka cita nggak memuji Tuhan? Nah, adik-adik masih ingat nggak nih sama Koko? Mungkin Koko harus kenalan dulu ya. Perkenalin nih, nama Koko adalah Koko Nathan. Mungkin kalau adik-adik yang udah besar masih ingat Koko udah pernah 2 bulan di sini. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan satu cerita tentang mujizat Tuhan yang pertama kali. Nah nanti kita akan menonton video untuk menyaksikan apa sih yang Tuhan lakukan pertama kali. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Koko akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong sertai kami, agar kami dapat mendengarkan cerita ini dengan baik, agar kami dapat mengerti akan apa yang akan diceritakan nanti Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan cerita tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali Ia lakukan. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengar ceritanya bukan? Adik-adik, dari cerita ini, apa sih yang dapat kita pelajari? Nah, kalau kita membaca cerita ini di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa ketika Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus, pada waktu itu Tuhan Yesus sebenarnya sempat menolak. Kenapa? Karena pada waktu itu belum tiba waktunya. Tapi apakah Tuhan Yesus pada akhirnya tidak membantu? Nah, kita tahu kan dalam cerita tadi, Tuhan Yesus pada akhirnya membantu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Tuhan Yesus mengasihi setiap keluarga. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, mengasihi setiap keluarga, Tuhan Yesus akan menolong setiap orang dan setiap keluarga. Oleh karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir kalau misalnya ada masalah yang terjadi di keluarga kita. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Ketika kita ada masalah, kita nggak perlu takut. Tapi yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan berdoa, memohon bantuan daripada Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan akan menolong kita. Sebab apa? Sebab di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah adalah penolong kita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang terambil dalam Mazmur nomor yang ke-54, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin bersama-sama Koko. Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Nah adik-adik, Tuhan Yesus penolong kita. Tuhan Yesus penolong keluarga kita. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini. Mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkaulah penolong kami di dalam setiap permasalahan yang ada di kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga kami sendiri. Tapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menolong kami dalam keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah nonton kan klipnya?
Percayalah Tuhan akan menolong keluarga kita di saat keluarga kita ada masalah. Ibadah pada hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai beribadah pada hari ini. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami juga dapat mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ada pengumuman loh buat papa, mama maupun adik-adik yang belum mengumpulkan lomba gerak dan lagu dapat dikumpulkan di nomor di bawah ini. Cepat ya adik-adik, kumpulkan. Batas pengumpulan 20 September 2020. 2 minggu lagi loh. Bakal ada hadiah menarik loh buat satu keluarga. Jangan lupa mengumpulkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah!